Jadi kita masih melanjutkan dari yang kemarin setelah polimorfisme. Nah, setelah polimorfisme ini, kemarin kan contohnya di sini metode hitung gaji total. Ini bisa kita wariskan ke subkelasnya, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kadang kita lakukan adalah ketika kemarin waktu di manajer pemasaran dan umum, ini yang terjadi kan hitung gaji total yang kita kerjakan adalah hitung gaji total yang ada di manajer maupun pemasaran maupun di umum, atau kalau waktu praktikum itu berarti di marketing ya. Nah, kadang di metode hitung gaji total atau di metode di subkelasnya itu sebenarnya dia tidak melakukan metode yang ada di superkelasnya. Nah, kalau seperti ini kan berarti metode yang ada di superkelas ini hampir tidak pernah dikerjakan. Tetapi kalau akan kita hilangkan metode yang ada di superkelas, kalau kita hilangkan nanti kita tidak bisa mengextend metode hitung gaji total yang ada di subkelasnya. Maka kita tidak bisa menghapus metode hitung gaji total yang akan kita extend di subkelas. Tetapi kalau kita mengisi kode program dihitung gaji total yang ada di superkelas juga tidak akan pernah kita kerjakan. Maka kalau kadang kita mendapatkan kasus seperti itu, kita perlu membuat yang namanya adalah metode abstrak. Seperti itu. Jadi ada metode hitung gaji total, tetapi sebenarnya dia abstrak saja, tidak ada badan metodenya, karena memang tidak akan pernah kita kerjakan isi dari metode dari hitung gaji total yang ada di superkelasnya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya kasus di mana yang akan kita kerjakan adalah metode-metode yang ada di subkelasnya dan kode program yang ada di metode di superkelasnya tidak akan pernah kita kerjakan, maka kita buat aja metode ini menjadi metode abstrak. Seperti itu. Ya. Jadi karena kasus di polimorfisme kita menemukan metode yang hampir tidak pernah kita yang pasti tidak pernah kita kerjakan kode programnya, yang kita kerjakan adalah metode yang ada di subkelasnya, maka kita buat metode itu menjadi metode abstrak. Nah, tetapi akibat dari metode abstrak itu adalah kelasnya juga harus abstrak. Nah, akibat dari kelas abstrak adalah kelas itu tidak bisa kita instant, tidak bisa kita buat objeknya. Seperti itu. Jadi dimungkinkan dalam sebuah polimorfisme kita membuat metode abstrak. Tetapi hati-hati karena kalau kita membuat metode abstrak maka kelasnya harus abstrak dan akibatnya kelas itu tidak bisa kita instant, tidak bisa kita buat objek. Gitu. Ya. Jadi contohnya di sini kalau kita punya kelas pegawai, abstrak kelas pegawai, kemudian di sini ada abstrak hitung gaji total. Di sini kalau kita lihat abstrak hitung gaji total ini adalah di belakangnya langsung titik koma, tidak ada kurung buka kurung tutupnya. Jadi tidak ada badan metodenya, tetapi langsung abstrak public void hitung gaji total titik koma. Seperti itu saja, tidak ada badan metodenya. Nah, kalau seperti itu, kalau kita implement tadi, ya konsekuensinya superkelasnya tidak bisa di instant, tidak bisa dibuat objek. Maka kalau kita superkelasnya adalah superkelas abstrak, artinya tidak akan pernah ada objek pegawai. Kalau contoh di sini ya. Jadi objeknya pasti manajer pemasaran atau umum, atau kalau di praktikum kita marketing. Pemasaran. Kok marketing apa sih kita di ini honorer ya? Di praktikum itu honorer. Jadi kasus pertama, kalau kita tidak pernah punya objek pegawai, maka kita bisa buat kelas pegawainya sebagai kelas abstrak. Ya. Nah, tetapi di kasus yang kedua adalah kalau ternyata kita ingin membuat pegawainya itu menjadi kelas abstrak, tetapi kita punya pegawai yang lain,
maka kita bisa membuat kelas tambahan, kita bisa membuat subkelas tambahan, yaitu subkelas pegawai lain. Jadi tetap kita jadikan abstrak pegawainya. Seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini penjelasan saya terlalu cepat atau enggak? Terlalu cepat kah? Ini contohnya. Jadi di contoh sini adalah kelas student yang kemarin. Misalnya kita buat sebagai kelas abstrak. Ini saya kasih namanya kelasnya kelas student 1 ya. Jadi kita tetap di sini tetap meletakkan atribut-atributnya. Hanya di sini metode abstraknya getCourseGrid ya. Metode getCourseGrid ini adalah metode yang abstrak. Maka akibatnya di sini kelasnya juga harus abstrak. Kalau kita punya metode abstrak, kelasnya tidak abstrak, contoh ya. Kita buat tidak abstrak, saya pakai kelas, maka dia akan menghasilkan error. Karena kalau ada kelas kita punya metode abstrak, maka kelasnya harus abstrak. Ya, dia bilang student satunya tidak abstrak. Maka di sini harus konsekuensinya harus abstrak kelasnya. Ya, tetapi kalau di sini undergraduate student-nya tetap saja sama aja ya, tidak ada perbedaan. Dia extend student 1 tidak masalah. Maka di sini di getCourseGrid-nya dia ada badan metodenya. Nah, di mainnya tadi student 1 ya abstrak. Kita coba ya, bisa nggak kalau student satunya kita buat jadi kita mau membuat objek dari student 1. Kemudian new student 1. Nah, di sini dia menghasilkan error karena student satunya abstrak, dia tidak bisa di-instant, tidak bisa dibuat objek dari situ. Seperti itu. Cukup jelas kah? Nah, jadi ini bisa kita pakai asumsinya kalau kita tidak akan pernah membuat objek dari student 1. Tapi kalau kita ingin membuat objek dari student 1, maka pilihannya adalah tidak perlu kita buat abstrak. Ya, jadi di superkelasnya metode yang akan kita implement di subkelasnya ya berisi badan metode, tapi bisa kosong atau dikasih perintah satu baris saja, tapi tidak akan pernah dikerjakan. Tapi bisa kita buat abstrak, tapi asumsinya kelas ini adalah kelas yang tidak pernah di instant. Seperti itu. Cukup jelas kah penjelasan? Ya? Bu, maaf, apakah saya boleh lihat yang kelas student satunya, Bu? Kelas student satunya, nih, ada public abstract string, ya, ini adalah metode abstraknya, hanya seperti ini, hanya titik koma. Akibat dari abstrak ini, kelasnya harus abstrak. Ya, maka biasanya kelas abstrak itu memang hanya berisi metode-metode yang kebanyakan sih metode-metodenya metode abstrak semua gitu ya. Dan beberapa metode yang mungkin dipakai untuk ini enkapsulasi. Oh, berarti kalau kelas abstrak itu kayak private atau protect gitu, tapi dia namanya abstrak gitu ya, Bu? Terus nanti nama kelasnya apa gitu ya, Bu? Ya, nama kelasnya, ya kelasnya kelas abstrak, tapi tetap bisa punya atribut. Karena kelas abstrak ini kan pasti nanti menjadi superkelas kan. Menjadi superkelas. Gitu ya, Bu? Iya.
pasti menjadi superclass karena dia kan tidak pernah dibuat objek. Jadi pasti menjadi superclass dan satu kelas kan bisa extend ke beberapa kelas kan ya. Jadi bisa extend ke beberapa kelas abstrak atau ke kelas superkelas yang tidak abstrak juga bisa. Itu. Oh, baik, Bu. Lalu kalau cara mengakses kelas abstrak tuh bagaimana, Bu? Sama seperti yang biasanya. Jadi tetap sama aja. Sama seperti ini tadi. Kan tetap biasa. Oh ini, undergraduate student-nya tetap extend biasa. Sama seperti biasa. Sama seperti polimorfisme kemarin. Oh iya, Bu. Berarti pakai extend juga ya, Bu? Iya, sama. Ini lanjutannya yang polimorfisme kemarin. Lanjutannya inheritance, polimorfisme. Nah, ini jadi untuk kelas yang kita superkelas, berarti yang kelas extend ya. Subkelas extend superkelas. Nah, kemarin kan bisa inheritance itu bisa polimorfisme. Ya. Bisa yang kemarin ini ya, polimorf ini kan. Mana kemarin yang menunjukkan polimorf? Ini saya contohnya nggak yang polimorf ya, bisa kita bentuknya bermacam-macam meskipun tetap rosternya bisa graduate, bisa undergraduate, itu kan polimorf kemarin. Nah, selain itu superkelasnya bisa berupa kelas abstrak. Oh, baik, Bu. Lalu itu yang di baris 15 itu kenapa diberi komen ya, Bu? Saya masih bingung kenapa tadi kok nggak bisa diakses, kenapa ya, Bu, itu? Ini karena kan tadi kelas aturannya kalau kelas abstrak dia tidak bisa dibuat objek, tidak bisa di instant, tidak bisa new. Kan ST1 nih objek dari student 1. Nah, kalau student satunya abstrak, maka dia tidak bisa dibuat objek. Itu sudah di sananya. Kan dia abstrak, maka dia tidak bisa dibuat objek. Seperti itu. Lalu kalau yang di baris 16 itu kok bisa dibuat jadi ada new-nya ya, Bu? Kan ini bukan membuat objek, Mbak. Kalau di new student ini kan new array. Dia bukan buat objek. Kan ini array. Ya kan? Yang new student 1 ini kan membuat Bu. array of student. Oh iya, Bu. Ya. Iya. Baik, Bu. Bukan Terima membuat kasih. objek ya. Oke. Iya, Bu. Sorry. Masih ada yang bingung? Kasih, Bu. Ya. Berarti yang ST1 yang di baris 15 itu namanya objek, terus yang di baris 16 roster itu namanya array of object. Array of kelas student. Kelas student 1. Array of kelas student 1 kan ini nanti bayangannya dia hanya penunjukan ya. Masih ingat? Kalau kita membuat array of object. Membuat objeknya kan di sini ya. Ini membuat objeknya. Gimana? Berarti disebut objek itu kalau tanpa array ya, Bu? Disebut objek itu kalau kita memang membuat objek dari kelas. Jadi kalau student gitu kan tadi, kalau kita bayangkan kan ini student gitu ya. Misalnya ini kelas student gitu ya. Nah, ini kan ada atributnya, ini ada metodenya gitu ya misalnya ya. Maka objeknya itu kan sebenarnya kita membuat sama seperti ini, hanya ini ada isinya. Kan ini berarti pakai teks ya.
kalau tadi di sini kan, ini di sini kan student. Di sini isinya di dalam sini kan dia berupa misalnya tadi name itu string gitu ya. Kalau di kelas. Tapi kalau di objek kan berarti ST1 itu udah nama objek. Sementara di dalamnya sini name-nya sudah ada isinya. Name-nya misalnya Sally. Gitu kan. Kalau di sini kan masih kelas, kayak cetakan, masih ingat ya? Kalau kelas kan cetakan. Sementara kalau ini objek kan berarti sudah ada bendanya. Oh, ini cetakannya sudah, ini objeknya dia Sally. Gitu kan. Kalau objek. Sementara kalau yang di array of object ini kan berarti yang dilakukan adalah kita membuat waktu new student 1 itu kita kan sebenarnya membuat array baru sebanyak 40 dari 0 sampai 39 waktu new student. Terus dia sudah dikasih tahu kalau nanti pasti dia menunjuk ke sebuah objek student 1. Kalau nanti roster 0-nya tidak sama dengan new objek dari student 1 atau subkelasnya, dia tidak bisa gitu kan. Tapi waktu new student 1 kan yang terbentuk sebenarnya hanya ini. Belum ada objeknya. Begitu. Cukup jelas ya. Diagram kelas, Bu. Abstrak itu lambangnya apa ya, Bu? Kalau public kan plus kan, Bu. Kalau di sini kan kalau yang main plus yang protected private tetap sama ya. Hanya di atasnya sini nanti ada tanda plus satu. Jadi di judulnya itu nanti ada abstrak student 1 gitu. Kalau kita biasanya kan student 1 gitu aja ya. Nah kalau ini ada abstrak student 1 diagram kelasnya. Kan di bawahnya sini tetap sama. Baru nanti di metodenya berarti dia akan ada metodenya kan pasti public ya. Jadi saya tadi get class. Nah, get cost grade yang kedua apa? Void. Apa sih kita? Void atau apa tadi? String. Ini di dalam metodenya. Cukup jelas kah? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, permisi. Apakah saya boleh lihat yang kelas graduate student-nya, Bu? Student.